Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mumajjad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa amad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, imam masjid, pengurus masjid, jamaah yang hadir pada malam hari ini, termasuk juga yang mungkin datang dari tempat-tempat lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengalir terus doa Nabi kita agar kita diampunkan dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, bagaimana yang telah kita sepakati di awal, bahwa pengajian kita ini adalah dalam ilmu fiqih dan dalam ilmu tauhid. Alhamdulillah, telah kita pelajari ilmu fiqih walaupun sebatas hanya dari mulai taharah, kemudian salat, baik yang terkait dengan syarat, rukun, sunnah-sunnah, makruh-makruh atau yang membatalkan, dan juga telah kita pelajari tentang salat Jumat dan khutbah Jumat, yang secara umum itulah yang mungkin paling mendesak untuk kita gali kembali bersama. Pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji ilmu tauhid. Sebagai mukaddimah, dan pernah saya sampaikan bahwa ulama kita telah sepakat, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa ada 3 ilmu utama yang merupakan fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya sebagai mukallaf, yaitu ilmu tauhid untuk mengenal dan mengesahkan Allah, ilmu fiqih untuk dapat beribadah dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita dan untuk menjiwai segala amal ibadah kita. Jadi 3 ilmu itu merupakan ilmu fardu ain bagi kita semua untuk mempelajarinya. Andai kita taksir atau lalai tidak mempelajarinya karena tanpa ada sebab atau halangan, maka berdosa hukumnya. Malam hari ini kita mulai akan mengkaji ilmu tauhid, dan untuk standarnya kita akan mempelajari dari nazam aqidatul awam atau manzumah aqidatul awam yang sangat masyhur khususnya di Nusantara, yang disusun oleh seorang aulia Allah, Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu yang berisi tentang akidah, yang merupakan akidah bagi kita semua sebagai orang awam, khususnya wajib kita mengetahuinya. Dan untuk kita ketahui sebagai orang awam, sekurang-kurangnya kita dituntut untuk mengetahuinya secara mujmal, secara global.
yang dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dengan seyakin-yakinnya. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan kelebihan, maka mereka mempelajarinya secara mufassal, secara mendetail. Namun yang dituntut bagi kita secara umum hanyalah secara mujmal atau yang secara global. Dan untuk mengkaji atau mempelajari nazam aqidatul awam ini, maka kita berangkat dari sebuah pepatah yang saya dengar dari guru saya, Syekh Muhammad Bakhit Al-Banjari, guru Bakhit. Alhamdulillah masih paman saya di Kalimantan Selatan. Beliau pernah menyebutkan tentang bahwa setiap kita membaca atau mengaji sebuah kitab, maka kita wajib membaca syarahnya, dengan pepatah yang berbunyi, man qara'a kitaban bighairi syarhin, siapa yang membaca kitab, sebuah kitab tanpa membaca syarahnya atau penjelasannya, kaman yamshi fi zulumati bighairi misbahin, bagaikan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan tanpa sebarang lampu, tanpa adanya cahaya. Nah, kita akan membacakan kitab Aqidatul Awam ini melalui kitab syarahnya, yaitu yang berjudul Jila'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Nazam Aqidatul Awam disusun oleh Waliullah Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Sedangkan syarahnya ini disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Dua-dua adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Hasan alaihissalam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Untuk itu, dan dengan sanad yang bersambung dari guru saya Syekh Muhammad Hadrawi Al-Banjari langsung kepada pengarangnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani bisanadihil muttasil, dengan sanadnya yang bersambung sampai kepada pengarang Aqidatul Awam Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mungkin saya dengarkan sedikit dan nanti bisa dibuka di YouTube banyak Nazam Aqidatul Awam, khususnya yang bagi yang masih di pesantren, apalagi di pesantren Jawa ada lagunya supaya mudah mengingatnya. Kalau macam kita yang sudah tua ini mungkin tidak mudah juga mengingat menghafalnya ya. Tapi paling tidak semangat kita berazam kepada Allah bahwa kita mengkaji ini pertama untuk menggugurkan fardu ain, bahwa kita berupaya untuk mempelajari ilmu tauhid sekuat atau semampu kita, dan juga kita berniat untuk menambah ilmu agama agar kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita dengannya berpegang khususnya dalam akidah dan dapat beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh perintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sehingga kita diridainya. Nah, kurang lebih nanti bunyinya boleh dilihat di YouTube bagi yang ingin menghafalnya, tapi mungkin yang pernah kita dengar di antaranya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani
وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Nanti dilihat di YouTube banyak itu ya. Bahkan ada terjemahnya. Tapi nanti kalau ingin mendownload kitab ini sudah saya share dengan Ustaz Anwar ya. Ada kitabnya namanya Jila'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Juga ada terjemah daripada Nazam ini. Dari inilah kita akan mulai mengajinya. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, musta'inan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan mengkokohkan akidah kita sehingga kita termasuk dengan orang yang berakidah yang salimah, yang selamat ya, berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu berpegang pada akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat Rasulullah dan juga para kibar daripada tabi'in dan ulama-ulama kita semua, sehingga kita berada di jalan yang disebut dengan orang yang berpegang teguh kepada tauhid atau akidah yang benar. Aqidatun najin, akidah orang yang selamat. Sebab akhir-akhir ini banyak yang mengaku akidah mereka lah yang selamat, akidah yang lain sesat semua. Kita berprinsip berpegang kepada akidah yang dipegangi oleh mayoritas kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, diperpegangi oleh mayoritas para ulama. Itulah yang disebut dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Kita mulai membacakan kitab ini. Kita langsung kepada untuk mengambil berkah muqaddimah daripada Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kitabnya kitab Arab, tidak apa-apa Pak ya. Kita ambil berkah. Ambil berkah walaupun insyaallah di antara kita ada juga yang paham, tapi juga ada juga yang agak kurang memahami, bahkan ada juga yang tak paham mungkin ya. Mudah-mudahan kita berpahala mendengarkannya dengan sabar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuk kami ke jalan ini, yaitu jalan Islam. Tidaklah kami mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi pada tahap yang lebih khusus, kita menuju kepada tahap aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Itu dengan keyakinan kita bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, adapun yang demikian, fa hadza syarhun mujazun ala aqidatil awami li Syekh Al-Lawza'i Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki al-mutawaffa sanata 1292 min al-hijrah rahimahullahu ta'ala. Ini adalah syarah yang singkat dari Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh seorang syekh yang luar biasa, seorang allamah yang teramat alim, As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki, yang wafat tahun 1262 Hijrah. Semoga Allah merahmatinya.
Jama'atu wa 'indama kuntu taliban lil 'ilm syarifi fi haram syarif Makkah al-Mukarramah. Aku kumpulkan tatkala aku sedang menjadi mahasiswa mengaji ilmu yang mulia di Al-Haram Syarif, di Masjidil Haram Makkah al-Mukarramah, waktu menjadi penuntut ilmu. Lada murabbi ruhi, berguru aku kepada yang menterbiah ruhku, al-walid, ayahku, al-syekh al-allamah al-muhaddis, yang berpangkat sebagai ayah, al-allamah al-muhaddis, seorang muhaddis ahli hadis, as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Alhamdulillah sanad kita bersambung dengan membacakan kitab ini. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, semoga Allah memberikan manfaatnya kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu-ilmu beliau. Waqad syara'tu ajma'ahu imtithalan li amrihi, aku mulai mengumpulkan untuk mentaati perintahnya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, walaupun aku bukan ahlinya. Faqtatabtuhu min 'iddat kutubin mimma talaqqaitu min fadilati athna'a taqririhi, aku kutip dari beberapa kitab yang aku dapatkan dari pengajian bersama beliau saat beliau mengajarkannya. Walidha laysa fi dzalika illa al-jam'u ba'da al-bahthi, artinya yang aku lakukan hanyalah mengumpulkannya setelah aku menelitinya. Ma'inayati suqil adillati min al-kitab was sunnah, sambil mendapatkan dukungan perhatian penuh dengan cara aku mendatangkan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Mohon maaf saya bacakan cepat saja dulu. Farraja'u minal qari ay yu'inani fi tashihi ma akhta'tu fihi, aku harapkan dari pembaca untuk menolongku kalau ada yang salah tolong benarkan. Fa innahu in wujida fi syarhi min shawab fa min Allah, kalau ada yang benar dari penjelasanku ini semuanya dari Allah. Aw min khata' fa min qusuri, kalau ada yang salah berarti kesalahanku, kelemahanku. Wa ay yaftah li bab al-i'tizar, agar pembaca dapat memaafkanku. Wa jazahullahu afdhalal jaza, semoga Allah membalas pembaca sebaik-baik balasan. Beliau yang mendoakan kita, beliau mendoakan semoga Allah membalas sebaik-baik balasan kepada pembaca. Wa aqulu kama qala al-allamah az-Zarqani, aku katakan bagaimana dikatakan oleh al-allamah az-Zarqani, faftah lahu bab i'tidharin in fasad ma'nan wa awwalu muhimman idza warad, bukakan pintu maaf jika dia melakukan kesalahan secara makna, dan itulah yang awal kali diinginkan, artinya selalu meminta maaf. Wa sammaituhu jila'ul afham syarih aqidatul awam, aku namakan kitab ini dengan terangnya pemahaman terhadap syarah kitab aqidatul awam. Wallahu nas'alu an yakuna hadzal amal nafi'an lana, kita mohon kepada Allah semoga usaha ini bermanfaat bagi kita. Wa yaj'alahu fi khairil hayyizil qabul khalisan wajhi rabbina, semoga diterima sebaik-baiknya di sisi Tuhan kita. Wa yuwaffiqna daiman li khidmatil Islam wal muslimin, semoga Allah menolong kita selalu untuk dapat berkhidmat untuk agama Islam dan kaum muslimin. Wa yajma'ana 'alal haqq, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebenaran. Wa yulhimna ar-rusyd was-sadad, semoga Allah selalu menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Wa yahdina ila sawa'is sabil, dan menunjukkan kita ke jalan yang paling lurus. Wa 'alallahi qasdus sabil, hanya karena Allah tujuan semuanya. Wa minhu nastamiddul 'auna wat tawfiqa, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan taufik. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita sebagai sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baru kita masuk langsung kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun, artinya ini adalah muqaddimah. Kalau yang mengaji nahwu, muqaddimatun ini istilah i'rabnya adalah khabar li mubtada' mahdzub. Khabar li mubtada' mahdzuf, taqdiruhu hadhihi muqaddimatun. Inilah muqaddimah. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata yang menyusun nazam ini yaitu Syekh Marzuqi, semoga Allah merahmatinya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani
Abda'u secara mufradat, secara harfiah maknanya aku mulai. Bismi dengan nama Allah, alamun lidzatil wajibil wujudil ma'budi bihaq. Nama bagi zat wajibil wujud yang wajib wujudnya, al-ma'bud bihaqqin yang sebenar-benarnya disembah. War-Rahmani ar-Rahman al-mun'im bijala'in ni'am ay usuliha, yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, dasar-dasar nikmat. Kal iman, seperti iman, wal afiyah kesehatan, wal rizq rizki, was sama' pendengaran, wal basar penglihatan, wa ghairu dzalik. Jadi ar-Rahman secara umum kalau dalam tafsir yang pengasih tanpa pilih kasih. Semua dikasihnya. Orang Islam dikasihnya, orang tak Islam pun juga dikasihnya. Kasihnya hidup, kasihnya rezeki. Setiap hari makan ikan tak pernah habis. Setiap hari nyembelih kambing, setiap hari makan daging, tak pernah habis-habisnya. Ya Allah, pengasih tak pilih kasih. Ar-Rahman. Dalam pengertian lain, dialah pemberi nikmat-nikmat yang pokok, yang utama, yang besar, seperti iman, kesehatan, rezeki. Ar-Rahim, yang penyayang, yang maha penyayang, khusus kepada hamba-hamba yang beriman. Dilebihkan nanti di akhirat, dibalas Allah dengan sebesar-besarnya. Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang daqiq, yang halus, yang spesial. Ay furu'iha, yang merupakan cabang daripada nikmat-nikmat yang utama atau yang besar. Kaziyadatul iman, seperti bertambahnya iman. Wufurun ni'mah, banyaknya nikmat. Wasa'atir rizki, luasnya rezeki. Wa diqqatul aqli, tajamnya pemikiran. Wa hiddatis sam'i wal basar, sehatnya penglihatan dan pendengaran. Wa ghairi dzalik. Jadi difokuskan, dikhususkan lagi dari nikmat-nikmat umum yang besar tadi. Daimul ihsani wa birrahimi daimul ihsani. Daim artinya kekal. Di antara zikir di kalangan tarekat Naqsyabandiyah ada ya daim, wahai yang maha kekal. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsani, kedermawanan, kebaikan Allah. Ay mutatabi'ul i'ta'i wal in'ami, tak putus-putus pemberian Allah dan nikmat Allah, min ghairi inqita'in, tanpa berhenti, terus menerus. Syarahnya, abda'u fi ta'difi hadhil manzumati, aku mulai dalam menyusun nazam ini, aqidatul awami, yang aku namakan dengan aqidatul awam. Itu ada huruf ba, ba-nya itu mahdzuf, makanya harakatnya aqidata. Dalam istilah i'rab disebut dengan mansubun li naz'il khafid, dinasabkan karena dibuang huruf jar. Asalnya fi aqidatul awam, fi-nya dibuang menjadi aqidatul awam. Ada tak yang masih di pesantren kita nih? Alumni pesantren. Baik. Bapak-bapak ada yang dari pesantren enggak? Ada ya? Tak apa-apa lah, kita kaji-kaji dikit-dikit, ingat kajilah semuanya. Bil basmalati, aku mulai menyusun atau mengarang kitab ini, Manzumah Aqidatul Awam, bil basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam istilah bahasa Arab ada namanya nahad. Nahad itu singkatan. Untuk nyebut bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Untuk nyebut alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Untuk nyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hauqalah. Untuk nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tarji', misalnya ya. Untuk nyebut la ilaha illallah, tahlil. Untuk nyebut Allahu akbar, takbir. Untuk nyebut alhamdulillah, tahmid. Itu semuanya bahagian daripada nahad, basmalah. Musta'inan billahi azza wa jalla,
memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Azza yang maha perkasa, Jalla yang maha agung, Jalil. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya memenuhi segala sesuatu. Wa tataba'a ata'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wa lansiramin, yang terus menerus pemberiannya dan nikmatnya tanpa terputus dan tanpa ditiadakan. Awalan, yang pertama, iqtidaan bil kitabil azizi. Kenapa aku susun ini menggunakan bismillah di awalnya? Karena mengikut daripada kitab Allah Al-Quran, kitab yang mulia Al-Aziz. Tertiban, secara tertib, la nuzulan, bukan secara nuzulnya. Karena dalam surat Al-Fatihah yang pertama kali tertulis di mushaf yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Thaniyan, kenapa aku mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kata beliau, amalan bima jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Nabi, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap perkara yang penting, yang baik, yang bermanfaat, jika tidak dimulai padanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta'u, maka terputus. Ay abtaru, ay aqta'ul barakah, terputus berkahnya. Kalau kita bekerja yang baik, mulai dengan bismillah. Makan bismillah, belajar bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta', terputus berkahnya, atau qalilul barakah, atau sedikit berkahnya. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadis marfu' riwayat Abi Hurairah. Ay naqisun, maknanya juga qalil, dikit, kurang, wa qalilul khair wal barakah, sedikit kebaikan dan berkahnya. Nah, ada kisah dulu, ada seorang ibu yang suka ngamalkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab disebutkan sampai suaminya kesal mendengar bininya itu bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, kasih duit bismillah, ini bismillah semuanya. Akhirnya suaminya kesal. Dia bawa sarang wangi sebagai hadiah. Maaf, sarang wangi ini sarang lebah. Lebahnya banyak dalam kotak tuh. Jadi dia saking kesal dan marahnya dengan bininya, kau bacalah bismillah, biar kau sangat tawon, katanya. Dapat sampai ke rumah, dikasihnya ke bininya, nih hadiah. Maka bininya membuka bismillahirrahmanirrahim. Rupanya sarang tawon itu lah jadi emas dengan tawon-tawonnya sekalian. Menyesal suaminya, ternyata luar biasa bismillahirrahmanirrahim. Nih jadi amalannya. Wasalisan, yang ketiga, kenapa aku mulai dengan bismillah? Kata beliau, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Ta'assa uswatan. Itu ya, dari kata itu, karena mengikut Nabi sebagai idola kita, sebagai tauladan kita. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu, karena Nabi setiap dia mengirim surat, menulis surat, maka akan dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar azimur Rum, dalam surat-surat Nabi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama jaa fi kitabihi ila Hiraqal wa ghairihi, sebagaimana yang pada surat Nabi kepada Heraklius dan raja-raja lainnya. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata nazim rahimahullah, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji lillahi, lam tu lil milki, hanya milik Allah. Al-qadimi, yang qadim, tak ada permulaan. Al-awwali, yang pertama atau yang awal, tiada yang mendahuluinya.
wal akhiril baqi bila tahawuli, yang paling akhir tanpa akhir, al baqi yang kekal, bila tahawuli ay bila taghayyuri, tanpa perubahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi, dialah Allah sebelum diciptakannya alam ini sampai sekarang dialah Allah. Huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu sekarang sebagaimana sebelumnya dia menciptakan alam ini, dia tetap Allah. Sebelum dia menciptakan alam, dia tak memerlukan tempat, tak memerlukan waktu, tak memerlukan ruang. Setelah dia menciptakannya pun demikian pula. Sehingga disimpulkan oleh para ulama kita, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tapi tak memerlukan tempat. Bukan macam makhluk, berbeda dengan makhluk. Ini ada syarahnya di sini. Insyaallah nanti boleh di-download kitabnya nih. Bolehlah tengok di HP dulu. Kalau tak dapat di print, tengok di HP. Nah, kita bersabar Bapak Ibu ya, karena kita mengkaji tauhid nak pelan-pelan. Dan kita ikuti syarah dari para ulama kita. Bab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini muhadditsul haramain, yang paling alim di bidang hadis di tanah dua haram, Makkah dan Madinah pada zamannya. Muallimul Hijaz disebut juga muhadditsul Hijaz. Subhanallah, dia banyak di Indonesia ini juga murid-muridnya. Seperti pendiri pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil itu ya. Nah, itu di antara murid-muridnya. Anaknya juga Habib Zain, Habib Sagab, para habaib di Indonesia banyak murid-murid beliau. Dan orangnya luar biasa. Kalau kita lihat gambarnya, subhanallah ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani qaddasallahu sirrah, seorang aulia Allah. Ada qadim ditafsirkan oleh beliau, al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un, yang ada, alladzi laisa liwujudihi ibtida', yang dalam keberadaannya itu tidak ada mulainya, tidak ada start kapan mulai ada tuh. Jadi wujud bila awal, tanpa ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan yang ada dan senantiasa ada. Bahasa Melayu kita menerjemahkannya dengan sedia kala ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Bahasa pesantren kita lama, qadim itu artinya sedia kala. Artinya yang awal tanpa ada sebelumnya, tanpa ada awalnya, dan yang akhir tanpa ada ujungnya. Al-awwalu qabla kulli syai'in bila bidayah, dialah awal segala sesuatu tapi tanpa permulaan. Al-akhir ba'da kulli syai' bila nihayah, yang paling akhir tapi tidak ada ujungnya. Makanya ada doa dari Nabi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' aw kama qila wallahu a'lam. Di antara doa berbunyi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antaz zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu siapapun juga, apapun juga. Engkaulah yang akhir tanpa akhir, tidak ada setelahmu siapapun juga. Antaz zahir falaysa fawqaka syai', engkaulah yang paling nyata, tidak ada di atasmu siapapun juga, apapun juga. Engkaulah yang batin, tidak ada yang di balikmu siapapun atau apapun juga. Itulah di antara doa yang mawrud, yang warid kepada kita dengan nama Allah Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Al-Baqi ad-Daimul ladzi la yazul, yang kekal. Al-Baqa, isim fa'ilnya Al-Baqi, yang maha kekal.
ai ad-daimul ladzi la yazulu, yang kekal abadi, yang tak pernah hilang, yang tak pernah berakhir, yang tak pernah sirna. Bila tahawulin ay bila taghayyurin, tanpa ada perubahan. Wa huwa tafsirun lil baqi, sekaligus kata ini adalah merupakan tafsir dari nama atau lafaz al-baqi, yang maha kekal. Yang maha kekal, tak pernah berubah, tak pernah sirna. Asy-syarhu dibaca dengan syarhu, artinya penjelasan. Kalau dibaca dengan asy-syarahu artinya rakus. Bahasa Arabnya salah baris, berubah maknanya, walaupun secara kita sebut syarah, tapi syarh sebenarnya, atau asyarihu, orang yang rakus. Asyarhu syarah. Mohon maaf, ada bahasa Arab yang lebih berbahaya lagi jika salah baris, yaitu kata-kata faraj. Allahumma farrij 'anna farajan 'ajilan. Kalau dibaca faraj artinya kemenangan. Tapi kalau dibaca farjun lain lagi, jauh maknanya ya. Nah, itu jadinya milik intim wanita. Qalbun, hati. Tak ada fasihnya berqab menjadi kab. Kalbun, anjing. Allahumma tsabbit kalbi, ya, naudzubillah ya, berubah maknanya. Ya, jauh maknanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Salah-salah baca karena kita tak tahu, diampunkan Allah. Tapi kalau kita tahu, haram hukumnya jika kita mengubah. Sama dengan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika kita buang, haram hukumnya. Dalam kaji ilmu tauhid, jika membuangnya dengan sengaja, faqad kafara, kafir hukumnya, karena merubah ayat Allah. Itu kalau sengaja dan tahu. Jadi kalau tak tahu, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu baca cepat pun Al-Fatihah, pas sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetap dibaca tasydidnya. Jangan hilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nanti kalau kita sadar berdosa itu, jangan sampai tertinggal tasydidnya. Asyarhu di sini, bukan asyarahu. Asyarhu. Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lifi hadhihi al-manzumati bilhamdi lahu. Dan aku mulai juga sebagai tambahan dalam mengarang nazam ini dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah, bilhamdillahu. Ay bisana'i 'ala Allah, artinya dengan memuji Allah al-qadimil awal, yang maha qadim lagi, yang permulaan tanpa permulaan, al-akhiril baqi, yang akhir tanpa akhir, yang kekal abadi, bil lisani, secara lisan. Jadi nanti makna alhamdu itu ada di atas tadi. Lughatan as-sana'u bil lisani 'ala al-jamil al-ikhtiyari ma'a jihati at-ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Memuji secara lisan itu makna memuji Allah, alhamdu. Tapi secara syarak, segala ungkapan dan rasa dalam mengagungkan dan bersyukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat, itu juga disebut dengan memuji Allah. Seperti rasa syukur dalam hati, seperti melakukan ketaatan kepada Allah, itu juga bahagian daripada syukur. Jadi kelengkapan syukur itu lisan memuji Allah, hati memuji Allah, anggota tubuh mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ta'zimihi, beserta mengagungkan Allah, wa i'tiqadin, dan mengi'tiqadkan, wa i'tiqadi anna kulla thana'in thabitun lahu, bahwa segala pujian tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu dalam kajian fikih, waktu kita belajar sedikit tentang surah Al-Fatihah, alif lam pada kata alhamdu itu ifadatul istighraq, menunjukkan alif lam yang memenuhi, menenggelamkan segala-galanya.
Nah, jadi kalau alhamdu berarti kita memuji Allah dengan tanpa sisa apapun juga, semuanya kita tenggelamkan tanpa batas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala segala puji-pujian kita itu. Makanya disebut alif lam lil istighraq. Tak ada lagi tersisa, dia tenggelamkan penuh. Alhamdu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan untuk minggu ini, mudah-mudahan pada minggu-minggu berikutnya dapat kita sambung. Sekaligus mungkin ada juga nanti muzakarah atau kita sedikit dialog untuk memperdalam pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari, khususnya dalam ilmu tauhid. Wa minallahu taufiq wa bihaqqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bermunajat dengan nama Allah Al-Latif Al-Alim Al-Khabir agar musibah dijauhkan dari kita semua. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya 'aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya 'alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya 'aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان شفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا سلامة التوحيد وأقوامه يا رب. اللهم سلم توحيدنا واعتقادنا وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.